Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini tangan dari Bapak Sayyidina Muhammad di Bapak fraksi Golkar yang dalam agak semangat karena sore ini badan kekal umurnya tua bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara reses ini. Wabil khusus kepada Bapak Haji Ipan Wirata yang pada saat ini hadir hampir satu harian full dari pagi sampai pada saat ini sampai selesai nanti. Luar biasa sangat menarik sekali sampai kami tadi masuk ke jalan kaki ada setengah kilo masuk ke RT 01. Alhamdulillah memang luar biasa menarik pemikiran Bapak DPR, Bapak Ipan Wirata untuk menjadi program-program kerja beliau. Tanpa kita menyampaikan aspirasi, Bapak Haji Ipan Wirata tidak mungkin bisa mengetahui apa yang kita butuhkan di desa ini. Dan juga berarti hal yang kita lakukan pada saat ini adalah kegiatan peduli terhadap desa kita secara umum. Bapak Ibu sangat peduli sekali dengan bisa hadir membawa aspirasi dari masyarakat di desa kita ini. Bapak Samsul Bakri, tolong berdiri Pak Samsul. Ini mantan DPRD Kabupaten Muarajambi yang dulu sering mendidik saya. Dia adalah senior saya. Cuma dia kembali ke asalnya dia. Dulu waktu jadi dewan dia partainya Hanura DPRD Muarajambi. Sekarang kembali ke asal. Mungkin kembali kepada yang terbaik. Sebelum saya menyampaikan definisi reses, tadi katanya Pak Ipan bawa apa namanya? Kado Doorpress, tapi amplop be. Coba siapa yang berani mendefinisikan arti reses? Reses itu artinya Bapak sudah menjabat Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi ingin menjabat lagi ke tahun mendatang. Jadi mendaftarkan sebagai anggota lagi. Ada lagi, maju lagi. Pengertian saya reses itu di sini untuk Bapak bisa menjalin silaturahmi sama kami desa Martani. Menurut pengertian saya, itulah Pak. Terima kasih. Ya pokok ada benar kurang lengkap. Benar tapi kurang lengkap. Silaturahminya benar. Ada lagi? Cuman kalau Pak Datuk salah 100 untuk saya. Ya kan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaidin, kepala desa dari Desa Mampang Manunggal. Untuk pengertian reses, kalau menurut saya lebih singkat Pak, itu berarti kunjungan kerja. Iya. Kira-kira ada itu Pak. Pengertian dari saya. Kunjungan kerja ya? Iya, kunjungan kerja. Nampaknya harus sedikit juga nilainya nih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, untuk reses kalau tidak salah ya, reses ini anggota DPRD di dalam urusan kerjanya dia akan menggali aspirasi secara langsung ke masyarakat, baik itu di dalam pertemuan ataupun dari rumah ke rumah ataupun kelompok-kelompok masyarakat, yang mana aspirasi tadi akan dihimpun, akan dirangkum menjadi program kerja Bapak DPR selama masa periodenya. Begitu. Demikian, terima kasih.
Ya, mana amplop tadi? Makanya masanya jatah masyarakat kepala desa juga yang ngambil. Aduh. Ya. Khususnya yang di sini ada Pak. Jadi kami yang sering alhamdulillah itu dari sabung yang menjadi satu dari kain Pak, yang sering terjadi kalau bila hujan ada yang tumbang, padahal sudah banyak rumah Pak. Jadi sering kami kendala, kami mohon dari khususnya dari Kabupaten Pak, kalau bisa diberikan, kami mohon kalau ada kesempatan diberikan tiang listrik yang sesuai dengan SOP Pak. Jadi kami tidak khawatir asal datang hujan ada yang mati langsung begitu karena nggak ada yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, anggota BPD dari Dapil Kusuma. Saya ingin, kalau dengan Pak Taufik mungkin sudah sering ya, sharing. Nah ini kebetulan ada Pak Ipan yang memang dari DPRD Muara dari DPRD Provinsi Jambi. Hanya ingin bertanya, kapan kira-kira untuk pengocoran menyambung dari simpang Dewi 6 ke arah Sungai Bahar Pak? Nah itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mendengarkan semua bapak-bapak mengajukan pembangunan. Saya di sini sebagai tim penggerak PKK Desa ingin menyampaikan kepada Bapak Ivan Wirata tentang PAUD kegiatan PKK PAUD ya Pak ya. Saya berharap kepada Bapak Ivan Wirata untuk bisa melihat kondisi PAUD kami, dan kami ingin ada sedikit untuk memberi kepada bunda-bunda PAUD kami, karena di sini bunda-bunda PAUD kami tidak mempunyai insentif. Jadi saya sangat berharap tolong pertimbangkan, saya minta insentif untuk bunda-bunda PAUD yang ada di desa-desa. Terima kasih. Kemarin ya langsunglah kepala PLN. Bayangkan berapa kali nih Pak Kades saya ajak, saya foto, saya hearing di DPR, betul tak Pak? Habis itu proposalnya mulai ke kantornya saya bawa. Nih Pak Kades Salang Bukit nih, kemana be? Saya bawa nih supaya tiang listrik yang ada tidak beraturan, tidak sesuai dengan SOP, itu kan juga membahayakan. Yang saya heran, apa namanya meterannya dikasih, tapi tiangnya tidak dipikirin, itu yang saya juga bingung. Dan itu banyak rumah, hampir 50% ya kan. Udah saya YouTube kan, saya kirim lagi ke Menteri BUMN. Maka saya bilang ke Tuhan aja saya tidak kirim karena alamatnya tidak tahu. Kemarin katanya Pak Ipan, ini ada ditenderkan sekian tiang. Nah, sampai sekarang kan saya pernah telepon Bapak kan, mana yang prioritas? Bahar Utara, saya bilang. Nah, Bahar Utara dulu saya bilang kan. Nah, tapi saya kan belum ada Pak ya. Nah, nanti saya akan tanyakan lagi. Karena berapa jumlah tiang yang bisa ditenderkan tahun ini nih. Ini saya akan kejar. Ya, termasuk tuh coba kalau apa nanti ya jangan banyak nian ke Talang Bukit, bagi juga lah di sini. Ya, itu kira. Nah, gitu kira. Ya, berarti masih ada 5,8 tambah 5,9. Berarti 11 kilo lagi. Ya, kemarin tahun kemarin berapa nih? Ada 1 kilo enggak? Yang sekarang yang arah ke Sungai Bahar 500 ya. Nah, yang makanya ya Sungai Bahar kan itu kan akibat berapa kali gitu. Nah, dan material pun dulu saya bilang pulkan dulu ke Bahar Utara. Karena apa Pak? Itu tadi saya bilang, saya dulu Kadis PU Pak ya. Pertama saya Kadis PU, itu jalan mantapnya itu cuma berapa? 50% waktu zaman ABH. Waduh, baru hari ini saya jadi kepala dinas PU waktu zaman Jambi Emas itu. Itu jalan lingkar itu Pak, debunya dibawa ke ruang saya Pak. Demo terus itu. Zaman saya 2011 jadi Kadis PU. Waktu itu ingat saya 1540 km jalan provinsi.
APBD kita tidak akan mampu. Itulah saya minta ke Pak BA, kita jadikan jalan ini jadi jalan strategi nasional. Kita bantu sharing APBD yang kemudian nanti kita pindahkan jadi jalan nasional. Alhamdulillah saya jadi Kades PU 1540 jadi 1000 km. Sekarang 1000 km loh Pak. 540 kilo itu jadi jalan nasional. Bangko Kerinci Tapan jadi jalan nasional. APBN yang ngurus Pak, ndak AP provinsi. Berapa duit APBD bisa ngurus yang lain? Ya, nah itulah artinya apa? Jalan potensi strategi provinsi yang ada di Kabupaten Muara Jambi serahkan ke provinsi. Serahkan ke provinsi karena ini potensi. Makanya saya lihat jembatan tadi itu berpotensi menjadi jalan strategi provinsi. Ya. Nah, ini kan harus tahu. Jadi bupati itu juga punya mata, punya telinga, punya pembawaan yang baik, ya kan? Itu bunga-bunga PAUD tadi juga termasuk setelah dia sehat, setelah dia tidak stunting, baru dia bisa masuk PAUD. Betul tak? Kalau kurang gizi masuk PAUD bagaimana, Bu? Jadi tugas pemimpin itu kematian bayi 0. Kenapa kematian bayi 0? Kenapa? Waktu hamil diperiksa kan kandungannya di posyandu. Waktu meriksa tuh ada, Bu, bidannya, ada obatnya, kan gitu tak? Ini stok puskesmas kosong. Bagaimana lahir anaknya? Normal. Berat tak tugas pemimpin? Tapi banyak yang jadi pemimpin. Kenapa modalnya modal ringan? Kalau ada duit nomor piro wani piro jadi lah gitu nih. Nah setelah itu mulailah dia ngitung utang. Kalau habis 30 miliar bagi 5 tahun 6 miliar setahun. Itu baru modal. Untung 2 kali lipat. Itu pun dikit. Betul Pak? Karena akan memilih 5 tahun lagi, akan menghadapi nomor piro wani piro lagi. Bagaimana dia akan memikirkan jalan usaha tani? Bagaimana ingin menjadikan sarana produktif? Bagaimana pengen memikirkan? Bagaimana memikirkan ulama? Bagaimana pegawai syara, imam, khotib, bilal? Ya, kalau imam itu lapar Pak. Yang tukang azan itu lapar. Tidak ada pegawai syara dia apa? Bagaimana lah suaranya? Perutnya lapar, nak kan merdu nak. Tapi kalau ada perhatian khusus untuk ini, mungkin insya Allah. Inilah yang dihadapi kepala desa, betul tak, Datuk? Jangan mudah jadi kepala desa. Menjadi kepala desa bukan main susahnya, apalagi setelah jadi kepala desa. Nah, pokoknya apapun makanan, teh botol sosro minumnya. Itu yang minta rakyat. Pokoknya kami nak tahu, jalan harus baik, listrik harus baik, tiang-tiang harus ada. Nah, tiap hari lah Kades marah-marahin saya. Pak, kamu gini-gini, dia pasti kena marah warganya. Nah, nanti tahun depan Bapak bakal dapat pilih kalau nak bantu ini. Atau paso pula gitu marah-marah pula dengan kepala dinas. Nah, masuk rumah sakit. Nah, ya Pak, coba kami berjuang untuk rumah sakit. Gara-gara rumah sakit itu dianggap seram. Kenapa? Nanti pakai SKTM cuman sekali, 2 kali tidak bisa. Sudah itu Pak, ya enggak? Sebentar minta obat-obatnya gini-gini. Tapi Pak lapor dengan saya, ya enggak? Nah, nih tanya Pak Tolim. Kalau lapor dengan saya, segera semua. Obatnya tadi Bu, kalau saya bupati itu cuma bisa obat 2000 debat. Tadi kenapa? Saya akan CSR, saya dapat duitnya. Sudah tuh Basnas Muara Jambi itu Pak, paling kecil saya provinsi Jambi itu yang Basnas zakat mal yang dikumpulkan di Merangin itu 10 miliar, di Sorolangun 6 miliar setahun. Muara Jambi yang paling kaya cuma 2 miliar. Jadi Bapak dengan adanya bantuan lampu jalan umum yang ada di Kabupaten Muara Jambi itu memang tidak efektif menurut saya. Kita diberikan hibah lampu jalan, tapi kabelnya suruh beli sendiri. Jadi di sini saya mohon kepada Bapak Bupati mohon bantuan lampu jalan umum tenaga surya di setiap desa di Kecamatan Bahar Utara. Bapak datang ke rumah saya
tidak akan terpakai HP Bapak, karena sinyal Bapak ada, saya tidak ada sama sekali. Ini tentunya bantuan dari provinsi. Saya dengar itu ada program dari provinsi itu untuk penguatasnya atau pendirian dari tower. Desa Mulyadaya perbatasan dengan Kabupaten Muaro Bumian, asli perbatasan Pak, dan itu jalan penghubung antar kabupaten. Ini tentunya butuh, karena di situ banyak orang banyak. Sekarang jalan terputus Pak. Maka kami dengan Pak Ketua ada KSP itu hari Jumat akan diberi jawabannya. Ya, tapi ini jalan produksi masyarakat Pak. Makanya kemarin saya mengusulkan sebuah proposal rapat dengan DPD, hasil keputusan itu bisa nggak anggaran dana provinsi yang 40 juta untuk infrastruktur kita alihkan itu? Nggak bisa. Terus gimana cara mengatasinya? Menjadikan jawab kabupaten. Masyarakat kita mau makan, jalan putus, terus gimana solusinya? Itu harapan bisa kami Pak. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan karena acara sudah menjelang sore. Ini nanti lebih panjang lebar beliau Bapak Isipan, karena Bapak Isipan datang ini ke Desa Bukitjaya bukan untuk kebaikan Desa Bukitjaya saja, tentu dari Kecamatan Bahar Selatan dan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Pak Isipan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ya penyambutan rombongan. Kami sebagai tuan rumah resepsi ini, kami mengucapkan beribu-beribu mohon maaf. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Kepala Desa yang hadir pada sore hari ini, cuman 2 yang tidak hadir dikarenakan yang satu istrinya sakit dan yang satu orang tuanya sakit di Kerinci, jadi berurusan keluarga. Ya, dan Pak Haji ada Ibu Nyai Kades nih untuk kawan saya di sini di Bahar Selatan. Ibu Nyai Endang Lestari Sarjana Ekonomi, Nyai Kades Tanjung Lebar. Yang sudah berapa bulan? 7 ya. 7 bulan, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang Bunda sayangi, tentunya pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pak Haji Irfan, ya, anggota DPR Provinsi Jambi. Tentunya di dalam kesempatan hari ini ada semacam membagi informasi dan sharing, ya, serta mungkin ada dialog nantinya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Dan tentunya pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Kami selalu mendoakan mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari 2 datuk kepala desa yang tidak hadir tadi sudah saya sampaikan, yang satu istrinya sakit, yang satu orang tuanya sakit. Pak Haji mohon maaf tidak bisa hadir, tapi ada yang mewakili. Ya. Bahwasanya yang membuka kembali akses jalan dari unit 10, unit 3 ke unit 7 itu adalah Pak Ivan Winata beserta Pak Ismet ya. Untuk itu kami mohon jangan hanya dibuka, tapi teruskanlah kelanjutan pembangunan untuk pengecoran jalannya, karena kita semua Bahar Selatan ini membutuhkan jalan. Itu satu-satunya jalan penghubung kita Kecamatan Bahar Selatan. Ini harapan pertama. Kalau itu dilaksanakan dalam jangka menengah, alhamdulillah, syukur-syukur jangka pendek. Terus yang kedua, dengan dibukanya alur transportasi dari Bahar Selatan lewat Bukit Syukur untuk mengangkut TBS, itu ada kendala. Kalau lubang-lubang kemungkinan kami gotong royong masih bisa, tapi ada satu titik nggak panjang, kurang lebih 75 meter, itu gerimis sedikit saja banjir. Pagi tadi gerimis, nggak hujan, itu aja banjir, menyulitkan untuk nyebrang, harus mengusur. Mohon kiranya itu bisa dibantu dengan cepat. Ketika saya melihat baliho itu, saya teringat masa lalu. Jadi pada
tahun 96 kalau nggak salah. Saya diberangkatkan dari Jawa ke desa ini, orang yang pertama yang mengangkatkan pada saat itu adalah program Pak Harto, dan Pak Harto adalah orang Golkar, dan saya sangat berterima kasih mengingatkan kami mengenang masa lalu bahwa saya bisa di sini, bahkan mungkin bukan hanya di kelas 1, seluruh bahan grup itu yang mengangkatkan Golkar. Terima kasih. Dan juga saya juga melihat kepada Pak Haji dan Rijal, ya Pak Haji, pakai baju kuning, alhamdulillah. Tapi saya belum, sebenarnya saya kuning tapi saya nggak punya. Ya kan? Bajunya dicetak, Pak. Bajunya. Baju. Ada di mobil nanti ya. Ya. Dan kebetulan Pak Haji Iwan datang periode kemarin, kami juga kerjasama dengan Bapak Haji dan Rijal kemarin. Namun ya mungkin Allah yang menentukan, nggak jadi. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang ini. Nama saya Suciman, mungkin Bapak masih ingat lah, soalnya dari dulu sudah dekat. Saya ini kepala desa Tanjung Sari unit 22, yang saya sudah menjadi pelayan warga sudah 25 tahun. Dari Sekdes 20 tahun, pindah kecamatan 2 tahun, sekarang dari Kades sudah berjalan 3 tahun. Namun demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Iwan, yaitu tentang di unit 22 tanah sudah saya wakafkan kepada Koramil. Nah, saya ini sudah bosan menanggapi apa yang ditanyakan dari warga saya. Sampai sekarang belum ada penjelasan kapan dibangun, tapi bolak-balik diminta fotonya. Nah, minta fotonya. Maka dari itu, dengan kesempatan hari ini saya mohon kepada Bapak Iwan selaku anggota Dewan Provinsi supaya segera dilaksanakan pembangunan Koramil atau pembangunan provinsi di unit 22. Kedua kalinya saya menyinggung kepada apa yang disampaikan Bapak Iwan tadi tentang masalah orang miskin untuk mengurus biaya kesehatan itu harus ada surat SKM. Kalau saya ini sudah biasa mengeluarkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Namun demikian itu kadang-kadang, ini umum, orang yang mampu juga ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Nah, namun demikian kami sampaikan kepada Bapak Iwan, itu kira-kira menyalahi aturan atau tidak, dan juga kita kira-kira dapat pahala apa enggak? Saya kira itu aja yang satu lagi Pak. Ini kami sudah mendengar bahwa ada bantuan lampu jalan dari Terkin, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Kami pikirkan loh Pak, kalau sekarang kami itu meliputkan loh Pak. Pak Jivan dari 8C, 8A langsung ke unit 3 ke Jambi. Itu karena DGS kami tidak bisa lewat unit 1 yang kemarin di posting di unit 1B itu kan sudah rusak. Kami sebetulnya nggak ke situ Pak. Kami inginkan karena Bapak DPR Provinsi Jambi dan Muara Jambi pasti berat ke Muara Jambi. Nanti sampaikan dan programkan jalan kami dari Wongkito itu sampai menuju simpang 8A. Itu sangat liku-liku, sangat lubang dalam-dalam. Mohon secepatnya rigid disampaikan ke sana. Dan tadi Pak Parianti sudah menyampaikan juga dari 8C ke 22 sudah disampaikan diinginkan rigid terus menyambung sampai ke unit 22. Itu yang pertama, dari Wongkito sampai simpang unit 8A. Mohon nanti segera dirigid betul. Yang kedua kalinya saya ingat Bapak tadi menyampaikan banyak barang di Jambi termasuk mobil ambulan. Nah, ini saya tertarik dengan mobil ambulan ya Pak Haji. Mobil ambulan ini memang mobil itu memang mau dikasihkan ke masyarakat atau kami di Kelurahan Kencana ini belum punya ambulan desa. Tanjung Sari sudah, Jaya sudah, di Kelurahan Kencana yang belum. Karena apa? Karena sesuatu hal belum bisa membeli itu.
Jadi mohon izin penjelasannya supaya kami bisa ngambil mobil ambulan itu bagaimana caranya. Kalaupun bisa nanti tolong dibantu. Cuman itu aja kan pertanyaan dari kami. Saya ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tim penggerak PKK Desa Bukit Jaya, namun kami walaupun tim penggerak PKK Desa Bukit Jaya, saya selalu perhatian dengan sekolahan SD 214. SD 214 2022 kemarin kami sudah mengajukan proposal, sudah kami antar di Kabupaten Muaro Jambi, bahwasanya kami masih kekurangan lokal. Jadi untuk saat ini lokal kelas 1A dan kelas 1B, kelas 2A dan kelas 2B otomatis Pak, lokal itu kan kurang. Jadi yang kelas 1A masuk pagi, kelas 1B masuk pagi, kelas 2A masuk siang, kelas 2B masuk siang. Itu kami mohon banget untuk diperhatikan Bapak. Kemarin sudah bilang suruh waktu lomba desa, kami sudah mengajukan kepada Dinas Pendidikan Muaro Jambi, katanya suruh mengajukan proposal. Namun sampai sekarang proposal tersebut tidak dihiraukan. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, pengaruh dengan ibu-ibu muslimat fatayat itu Bu Pak, suaranya tidak melenceng. Jadi keinginan saya untuk pembelian seragam muslimat fatayat itu tidak banyak Pak. Desa kami untuk ibu-ibu minimal 800 suara bisa kami pegang. Dan untuk pembelian alat hadroh, alhamdulillah Pak, untuk alat hadroh kami kemarin dikirim di Kabupaten Muaro Jambi, kami dapat juara 1 dan juara 2 untuk Desa Bukit Jaya untuk pembelian hadroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak, saya di sini petugas kesehatan. Saya bidan ini di sini dikenal Pak ya. Nama lengkap saya Sumarni AMD. Kebetulan saya lagi kuliah mengambil SK Pak. Begini Pak ya, saya sudah bertugas di sini sudah selama 17 tahun Pak. Tapi kebetulan Pak, selama saya bertugas di sini, Polides, bangunan untuk Polides Desa Bukit Jaya belum ada Pak. Saya minta tolong untuk Pak Haji Ipan Wiranata, saya minta anggarkan. Kemarin saya sudah mengajukan ke Dinas Kesehatan Pak ya. Kabupaten. Orang Dinas Kesehatan mengalihkan ke desa Pak, katanya ke anggaran desa. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Haji Ipan Wirata, saya minta tolong untuk bangunan Polides Desa Bukit Jaya, karena kebetulan di desa kami belum ada Pak. Sedangkan di desa Ujung Tanjung, Mekarjaya, semua wilayah Barat Selatan, saya lihat sudah punya Pak, sudah ada bangunannya. Ya Rusti, Pak Ipan, mungkin Pak Ipan tak kenal lagi nama saya, sudah lupa mungkin. Pada saya adalah tim beliau yang terkuat di sana 22 Tanjung Sari. Kemarin sudah bagi suatu kemenangan, tapi tidak ada respon dari Pak Ipan. Terima kasih. Gini Pak Ipan, ada beberapa hal wabil khusus Tanjung Sari. Ya, kalau jalan sudah bisa dipakai semua nampaknya. Nah, saya mewakili dari BPD, Ketua BPD Tanjung Sari. Ini masalah jalan kami ini jadi terobosan, itu PR terus. Tiap ada reses itulah PR-nya terus tiap hari. Ada satu hal yang belum dipenuhi di Desa Barat Selatan ini, yaitu masalah damkar. Damkar kita memang butuh di sini. Contoh, saya ambil satu contoh, di Tanjung Sari itu ada kebakaran. Karena kita lambat tadi, karena ada damkar, akhirnya habis semua, terbakar semua. Nah, mudah-mudahan nanti ada respon dari Pak Ipan. Yang kedua kali SD juga Pak,
SD 233 nggak salah Pak. Itu sudah mau roboh Pak. Roboh bukan, sudah mau ambruk nantinya pembangunannya, ada sebagian. Itu sudah berapa kali disampaikan di Musdes juga, di apapun sudah kami sampaikan, tapi nyatanya 0,0%. Tiada penyampaian, tetap kami sampaikan. Baik di kabupaten pun tetap kami sampaikan Pak. Tapi ya masuk telinga kanan, telinga kiri keluarnya Pak. Kanan ke kiri, ya sudah itu aja ceritanya Pak. Di samping itu pula Pak, masalah 235. Bu Camat sudah tahu bagaimana teknologinya 235. Masalah transmigrasi. Ini adalah program pemerintah. Sudah diakui Kementerian Dalam Negeri, tinggal ujung kuku. Kenapa kok belum selesai lagi? Itu yang ditunggu sampai sekarang ini. Padahal kami waktu rapat di Komisi 1 di Provinsi Muaro Jambi, saya ikut andil di situ, saya sampaikan apa yang jadi masalah. Saya sampaikan gini. Akhirnya terbentuklah selesai. Tinggal masalah sungai beruang antara Batanghari dengan Muaro Jambi. Saya mohon kepada Pak Ipan bisa menjadi lobbynya nanti untuk penyelesaian ini. Ini sudah termasuk aset Muaro Jambi yang ditunggu-tunggu masyarakat, wabil khusus Tanjung Sari dan masyarakat Bahar Selatan, termasuk warga yang luar dari transmigrasi. Coba itu Pak Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kepala Desa Tanjung Lebar Pak, yang juga memang desanya sangat lebar, dan juga kalau menurut saya sih semenjak 6 bulan saya jadi kepala desa, termasuk juga desa yang lumayan bermasalah, sehingga saya 6 bulan menjabat sebagai kepala desa. Alhamdulillah saya juga sudah banyak uban. Di sini yang perlu saya sampaikan, di sini saya minta solusi lah dari Bapak perihal masalah wilayah kerja saya. Desa Tanjung Lebar itu Pak terdiri dari 5 dusun. Dusun 1, 2, 3, dan 5. Dan kebetulan dusun 3, 4, 5 itu Pak wilayahnya sekarang masih belum jelas karena masuk di proses pengajuan tapal batas Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Dan di sini saya untuk pembangunan, untuk RKP saya tahun 2023 saya belum bisa masukkan pembangunan di 3 dusun tersebut. Siapa tahu dari Bapak, dari Provinsi ada solusi untuk pembangunan 3 dusun tersebut. Dan perlu juga Bapak ketahui, untuk jumlah KK Desa Tanjung Lebar kami kurang lebih 1.500 KK, lumayan ya Pak. Coba tahu nanti kan dengan adanya perhatian Bapak, mungkin saya juga bisa bantu kan. Karena terus terang aja Pak, di 3 dusun tersebut tuh memang belum pernah ada pembangunan, terkendala. Sementara di sana juga ada SD, ada PAUD, ada SMP, ada Polindes, semua itu butuh bantuan. Terus perihal sumur bor, kami dapat bantuan dari PU yaitu sumur bor dalam, tapi mesin sumurnya rusak Pak. Sudah lama sekali, bahkan sudah dibawa PU, dan sampai sekarang alhamdulillah juga belum ada kejelasan. Semoga Pak, masuk Pak di kandidata. Saya dari Mengkarjaya Pak, desa Unit 8C yang Bapak bilang tadi. Saya jauh-jauh dari sana ke sini Pak, hanya untuk mengajukan usulan, yaitu dari SD Pak, SD 178, tapi desanya Trijaya. Saya sudah mengajukan turap SD Pak, itu sering kalau hujan itu longsor. Nah, jadi mohon Pak solusinya, sudah saya ajukan, tapi perhitungan di PU cuma panjang 50 meter 300 juta Pak. Nah, apa itu kendalanya dibangun-bangun? Yang saya bilang, gimana Pak? 50 meteran Pak, gimana? Kalau disusun bata paling cuma 5 juta Pak, dihitung PU 300, dan dibangun-bangun Pak. Makanya saya kesini mohon pencerahannya, semoga bisa terrealisasi Pak. SD 178 Trijaya, tapi desa saya Mengkarjaya karena pecahan dari desa Trijaya. Mungkin itu aja Pak, kurang lebihnya saya mohon Pak. Terima kasih Pak. Pak Ivan, ini rupanya ngangkat kembali, karena sejenis apapun saya merasakan bahwa Golkar itu mengantarkan saya mulai dari tahun 80. Jadi saya artinya nggak jadi orang munafik, karena saya sudah dibiayai dari dulu mulai 80 sampai sekarang. Namun demikian yang jadi unek-unek saya sampai hari ini, uban saya ini ada, kalau masalah
transportasi saya rasa cukup di sini. Di samping itu kegiatan-kegiatan cukup. Anak-anak muda giat semuanya. Yang kurang seret di batin saya hanyalah dari depan ini ke jembatan. Itu dari dulu, mungkin Bu Sutiyang ini sudah mau pensiun, belum ada realisasi. Jadi mohon diperhatikan Bapak, kira-kira setengah kilo ya, kira-kira setengah kilo Pak. Itu nggak main-main Pak. Istilahnya kita hidup di atas tumpeng bisa mati karena anak-anak saya arealnya di sana semua, orang-orang ini semua di sana. Namun demikian ini nggak ada realisasi. Yang selanjutnya satu lagi Pak, ini kenapa ya Pak BPJS ini selalu kok dipersulit kalau kita ke rumah sakit? Maksud saya sudah lansia ya Pak, BPJS terus anak saya sudah bisa, saya masih bayar BPJS. Kalau bisa tolong Bapak diadakan KIS gitu, kira-kira untuk keluarga sini itu loh Pak, karena saya sudah lansia, tidak bisa bekerja, ekonomi saya nggak cukup demi Allah dan Rasulnya, yakin aku itu, bukan main-main itu. Mungkin hanya itu Pak. Banyak permintaan sudah cukup mewakili semuanya. Saya hanya ingin menanyakan satu, yaitu sistem pengawasan pembangunan rigid beton yang dari kabupaten di wilayah desa itu sangat tidak layak. Dikarenakan apa? Bahwasanya yang rigid beton di desa saja dari tim inspektorat kecamatan itu ngecek, inspektorat kabupaten ngecek, tapi nyatanya yang bangunan yang ada di desa, dari kabupaten itu sangat tidak layak. Mungkin Bapak langsung bisa cek ke lokasi, itu bangunan tahun 2021 akhir. Itu Bapak bisa ngecek nanti bagaimana kualitasnya itu. Saya nanyakan itu, bagaimana sistem pengawasannya, bahwasanya yang di desa aja pengawasannya sangat detail, tapi yang pembangunan dari kabupaten itu kontraktornya mungkin abal-abal atau bagaimana, atau si pengawasannya kurang pas. Mungkin itu saja Pak, itu menjadi ulang saya. Terima kasih. Jadi mohon, kemarin udah kami ajukan, gorong-gorong itu udah guling, jadi kalau itu sempat putus 21 mau kemana lagi Pak buahnya. Gorong-gorong minta diganti dengan bok karena gorong-gorongnya sudah melimpah. Ya, gorong-gorongnya kuat lagi kan? Iya. Yang kedua itu bok cover. Iya, yang kedua kalinya Pak, jalur ke arah 17 Pak. Jalan tembus ke arah 17 mohon di pengerasan. Nah, masalahnya apa? Kami ya mungkin bapak-bapak tahulah, khususnya dari desa 20. Kami ini 21 membetuli jalan sampai simpang Darmo sana Pak. Jadi kalau harus ke 17 yang sini dekat, tapi kalau hujan licin Pak, setengah mati kalau jatuh bangun Pak. Jadi mohon dibantu pengerasan aja lah. Ya lewat mau provinsi monggo, dari pusat monggo, dari kabupaten monggo. Terkhusus Pak Haji Pandan Rombongan, saya membantu menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Kades Tanjung Lebar, Nyai Endang Lestari. Jadi Pak Haji, pada tanggal 11 November 2021, saya Bupati Muaro Jambi, Kabak Tapal Batas, Kades Tanjung Lebar, waktu itu mohon maaf Pak Rustam Effendi, dan sudah didudukkan, dimediasi oleh Pak Kementerian melalui bagian Tapal Batas. Pak Bupati Batanghari beserta asisten 1 dan jajarannya sudah duduk bersama kami, dimediasi oleh Pak Wardani. Intinya pada waktu itu adalah bahwa 3 dusun yang disampaikan oleh Ibu Kades itu sudah diakomodir dan itu masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Artinya sudah tinggal menunggu. Kemarin pada bulan Oktober kemarin, awal Oktober, 4 Oktober kami mendatangi Pak Kepala Biro PEM menanyakan bagaimana perjalanan daripada SK Mendagri tersebut. Kata Pak Biro PEM istilahnya begini, Bu Camat jangan ada pergerakan lagi, ini sudah proses Pak Menteri, artinya tinggal menunggu dari Pak Menteri. Ada mobil kebakaran, saya siapkan, kata orang jadi calon anggota DPR, saya kalau jadi anggota DPR akan hitam semuanya. Itu Pak, itu yang janji-janji zolim dari itu. Sama dengan apa beda pil KB dengan pilkada? Nah, baru dapat amplop lagi. Pil KB beda pil KB dengan pilkada. Mana amplop siapkan? Maju. Dan audiens semua.
perbedaan daripada pilkada dengan pilkada. Kalau pilkada, ketika Pak Ivan Wiratama PKB dulu. Karena bapak-bapak itu PKB. Kalau PKB yang dari dokter, bila mana lupa untuk meminumnya, maka iya. Lupa minum, jadi. Kalau pilkada. Akan tetapi kalau pilkada, bila lupa diobros, tidak kembali ayah. Sebenarnya dari dulu tadi dia tahu sampai sini. Iya. Agak sedikit ngeblek. Blank spot. Ulang lagi. Ini nggak dapat 100 ini. Kalau pilkada, bila lupa dia jadi. Kalau pilkada dia jadi. Kalau jadi lupa cuma janjinya. Tepuk tangan. Kalau bapak jadi anggota DPR kira kayak gitu dah. Kalau enggak saya kasih ini. Ya, saya artinya wajib memberi edukasi untuk 2024 untuk supaya Desa Bukit Jaya ini dan desa-desa lain kecamatan Mas Selatan menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warobun, gopur. Amin. Gema, Ripa, Loh Jenawi, Toto, Tentram, Tertok, Rahajo.